Kajian pustaka. Pengertian dari kajian pustaka. Kajian pustaka juga merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian atau bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Nah, kajian pustaka juga merupakan daftar resensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratory manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Selanjutnya macam-macam kajian pustaka dalam penelitian. Klasifikasi menurut bentuk. Nah, menurut bentuk ini ada dua macam. Yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Bagian tertulis itu contohnya kayak buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan, surat-surat keputusan, dan lain sebagainya. Yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis atau yang dicetak, diterbitkan oleh penerbit, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Nah, untuk yang tidak tertulis ini adalah segala bentuk sumber bukan tulisan, melainkan kayak rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan, film, slide, dan lain-lain. Lalu poin 2 ada klasifikasi menurut isi, dibedakan atas 2, primer dan sekunder. Untuk primer ini sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau gambar sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Dalam penelitian historis, kedudukan sumber primer sangat utama, karena dari sumber primer inilah keaslian dan kemurnian isi sumber bahan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sumber sekunder. Nah, untuk sumber sekunder sendiri adalah sumber bahan kajian yang digambarkan bukan oleh orang yang bersangkutan. Gitu. Jadi bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Nah, untuk tokonya ini menurut Singh pada tahun 2006 ada berbagai macam kajian pustaka yang dapat digunakan untuk penelitian. Dilihat dari segi bentuk, yaitu yang pertama ada buku atau buku teks material, majalah, abstrak, ensiklopedi, buku pegangan, yearbooks dan bantuan, buku panduan, kamus khusus, erik, mikrofik, disertasi dan tesis, dan koran. Lalu selanjutnya fungsi kajian pustaka dalam penelitian. Menurut Lidi dalam Junaidi tahun 2000, kajian pustaka memiliki beberapa fungsi yang di dalamnya terdapat aspek-aspek manfaat dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang kita lakukan. Dalam hal ini diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. Yang kedua, membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang dihadapi. Poin ketiga, mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya ada mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi. Yang selanjutnya memperhatikan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. Selanjutnya mengungkapkan ide-ide dan pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Selanjutnya membuktikan keaslian penelitian dan mampu menambah percaya diri pada topik yang dipilih, karena telah ada pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Nah, untuk manfaat kajian pustaka ini adalah yang pertama, menunjukkan pengetahuan yang menjadi dasar penelitian, memperlihatkan bahwa kita telah membaca banyak tentang topik yang kita teliti, menunjukkan pemahaman kritis tentang teori yang terpakai, mengakui hasil karya orang lain,
dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja sebelum kita dan hasil karyanya telah mempengaruhi cara berpikir kita. Yang nomor 5, memberikan informasi dan memodifikasi penelitian kita. Selanjutnya, memastikan status penelitian kita dengan menunjukkan bahwa orang lain belum meneliti topik kita atau tidak meneliti dengan cara yang sama, atau untuk mengidentifikasi adanya gap dalam bidang yang kita teliti. Selanjutnya, menunjukkan keterampilan dan kemampuan analitis dan kritis penulis. Selanjutnya, menentukan dari apa saja yang dikaji. Selanjutnya, untuk membangun untuk penelitian kita. Hal ini penting karena ada orang lain yang meneliti di bidang yang sama dengan kita. Dan yang terakhir itu menunjukkan pemahaman mutakhir tentang topik yang diteliti. Nah, untuk penelusuran kajian pustaka ini, penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka ini dapat menghindarkan duplikasi pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka juga dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan. Nah, untuk sebuah penelusuran ini, alangkah baiknya harus memenuhi 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memperoleh perspektif ilmiah. Yang kedua, menghindari duplikasi penelitian. Dan yang ketiga, menghindari masalah konseptual dan prosedural. Nah, ini ada teknik untuk penelusuran pustaka. Yang pertama, dengan cara manual. Dengan cara manual ini cuma ada 2 tahap, yaitu mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi tempat-tempat sumber informasi. Nah, kalau mencari pustaka secara online ini lumayan ya. Pada saat ini banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara online. Informasi ilmiah tersebut tersedia dari media seperti CD-ROM, pita rekaman suara, pita rekaman video, dan lewat internet. Beberapa keuntungan mencari informasi ilmiah secara online yaitu tersedia jutaan informasi dalam bentuk elektronis yang dipasarkan mendunia. Publikasi elektronis biasanya lebih baru karena prosesnya lebih cepat daripada publikasi cetak, dan pencarian informasi berkecepatan tinggi. Nah, selain itu, penelusuran pustaka juga meliputi hal-hal berikut. Antara lain, yang pertama, memilih bidang dan deskriptor yang sesuai dengan minat. Yang kedua, menelusuri judul-judul yang abstrak yang relevan. Dan yang terakhir, menempatkan dokumen-dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Apriliani, NPM 2018-015-00116. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kajian pustaka di dalam penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka itu merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk melakukan jelajah literatur, di mana guna menemukan berbagai hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama itu telah dilakukan oleh peneliti lain. Di dalam penelitian kualitatif itu memiliki sesuatu yang sangat menarik terkait dengan kajian pustaka ini. Nah, apa sih hal menarik tersebut? Yaitu upaya kajian pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba menganalisis data dan hendak mengambil kesimpulan. Kajian pustaka di dalam penelitian kualitatif ini memiliki tujuan yang sangat penting. Di antaranya itu memperoleh pijakan untuk dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan terkait dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu dapat memperoleh ilustrasi mengenai penelitian yang sejenis dilihat dari segi metode atau prosedur penelitian yang digunakan maupun temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti lain. Selanjutnya dapat membantu peneliti menemukan keyakinan mengenai posisi-posisi penelitian yang sedang ia lakukan di antara peneliti-peneliti lain yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat mengemukakan penegasan
mengenai posisi-posisi hasil temuan penelitian yang dilakukan di antara hasil-hasil temuan penelitian lain. Selanjutnya, materi yang saya bahas yaitu mengenai penelitian yang relevan. Penelitian merupakan suatu proses atau aktivitas guna mencari sesuatu seperti pengetahuan, kebenaran dari hipotesis atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, relevan itu merupakan sesuatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok-pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas dan diteliti. Jadi, penelitian yang relevan itu merupakan suatu penelitian yang sebelumnya itu sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan serta mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti guna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan topik atau pokok permasalahan yang sama. Penelitian yang relevan ini biasanya digunakan untuk mencari perbedaan dan persamaan di antara penelitian orang lain dengan penelitian yang akan kita buat. Atau dengan kata lain itu untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Nah, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan kita teliti itu dapat dilihat dari permasalahan yang akan diteliti, seperti waktu penelitiannya, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, serta kesimpulan. Lalu apa sih fungsi dari tujuan penelitian yang relevan ini? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi penelitian yang relevan itu untuk membandingkan hal apa yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Nah, sehingga di dalam penelitian tersebut itu tidak dikatakan plagiat. Lalu bagaimana sih penelitian itu dapat dikatakan relevan? Nah, penelitian yang dapat dikatakan relevan itu jika sebuah penelitian, maka judul dan topik yang diteliti itu harus memiliki hubungan. Di dalam sebuah penelitian itu kan untuk menjelaskan judul dari topik ya. Jika tidak ada hubungan di antara keduanya, maka bisa dianggap tidak nyambung. Nah, selanjutnya itu penelitian yang relevan memiliki dan yang terakhir yaitu penelitian yang relevan harus sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NPM 2018 01 5048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Pada tesis, kerangka pemikiran biasanya diletakkan di bab 2 setelah subbab tentang tinjauan studi dan tinjauan pustaka. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, dan juga disebut kerangka konsep, kerangka teoritis, atau model teoritis. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan kerangka pemikiran. Yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail, yaitu peneliti harus menetapkan sebuah variabel atau data yang lebih rinci. Apabila peneliti tersebut ingin mendapatkan segala macam teori yang nantinya akan mendukung untuk terbentuknya kerangka pemikiran yang lebih jelas. Yang kedua yaitu membaca buku hasil penelitian, yaitu untuk hasil penelitian yang lebih relevan. Buku yang dimaksud ini yaitu dapat berupa ensiklopedia, kamus, ataupun teks lainnya. Sedangkan untuk mempelajari mengenai hasil penelitian, kalian bisa baca di tesis, skripsi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, maupun disertasi. Yang ketiga yaitu deskripsikan teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku dari hasil penelitian kalian itu sudah lakukan, maka langkah selanjutnya kalian harus dapat menggunakan teori yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Yang keempat yaitu menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap ini kalian harus lakukan yaitu menganalisis teori secara
kritis. Namun dalam hal ini proses menganalisis seorang peneliti harus bisa dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek penelitian ataupun tidak. Sebab sering terjadi teori yang berasal dari luar negeri yang kemudian tidak sesuai dengan penelitian yang ditetapkan di negeri ini. Yang kelima yaitu menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini kalian harus melakukan sebuah analisis serta komparasi dengan cara membandingkan teori yang sudah ada yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu sintesa kesimpulan. Setelah tahap di atas dilakukan, selanjutnya kalian harus meneliti. Sebagai peneliti kalian harus melakukan sebuah kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa yang terjadi antara variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang kemudian bisa dapat digunakan untuk merumuskan sebuah hipotesis. Yang ketujuh yaitu kerangka berpikir, yakni apabila sintesa kesimpulan itu juga sudah dilakukan, maka tahap terakhir yang dilakukan kalian yaitu menyusun skema dari kerangka berpikir. Terdapat dua macam kerangka berpikir, diantaranya kerangka asosiatif dan juga kerangka kooperatif. Selanjutnya yaitu ada jenis kerangka berpikir. Yang pertama ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini adalah satu jenis kerangka yang di dalamnya menjelaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai dasar serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu ada kerangka opsional, yaitu kerangka yang di dalamnya menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang dipilih serta juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Dan juga menjelaskan mengenai hal apa saja yang bisa dijadikan yakni sebagai indikator digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. Yang ketiga yaitu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis yang setelah itu digunakan untuk mengistilahkan unsur objek yang terdapat di dalam ini yang serta menunjukkan adanya konsep antara hubungan tersebut. Ciri kerangka berpikir yang pertama bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur dalam rangka menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Yang kedua, kerangka tersebut dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika yang secara sistematis. Yang ketiga, ditunjukkan untuk memperjelas variabel yang sedang diteliti sehingga pengukurannya itu bisa atau dapat dirinci secara relevan. Yang keempat, di dalam kerangka berpikir tersebut harus juga menerangkan mengenai mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, apa yang didapatkan dari hasil penelitian itu, dan yang terakhir yaitu kemudian untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Yang terakhir yaitu ada model kerangka pemikiran. Yang pertama, model penelitian korelasi atau gaya dari kerangka pemikiran ini penelitian yang biasa digunakan untuk model penelitian ini terdapat variabel bebas serta variabel terikat, di mana kerangka pemikiran ini dikembangkan oleh Gregor Polanczyk. Yakni yang pertama ada independent variable atau variabel bebas, yang kedua ada independent variables atau variabel terikat, yang ketiga ada levels merupakan variabel bebas yang kemudian diobservasi, dan yang terakhir yaitu ada measures yaitu variabel terikat kemudian akan diobservasi. Selanjutnya yang kedua ada model penelitian, yaitu model penelitian perbaikan metode yang di dalamnya digunakan pada bidang sains serta juga teknik, termasuk pada bidang komputerasi di dalamnya. Serta juga di dalam buku mereka, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam rangka memberi kontribusi yang orisinil ke pengetahuan. Dalam hal ini, pada saat kita memperbaiki sebuah metode ataupun juga algoritma, perbaikan yang kita lakukan ini merupakan salah satu dari bentuk kontribusi orisinil kita terhadap pengetahuan. Sekian dari saya. Apabila saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.